Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Hikmi selaku dosen dalam praktikum makalah Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berkaitan dengan moderasi beragama, yang mana termasuk dari moderasi beragama ialah seseorang yang bisa menyelenggarakan toleransi. Baiklah, lebih spesifiknya saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Makna Toleransi dalam Perspektif Tafsir Al-Kafirun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labib. Nah, yang pertama di sini saya sedikit menyinggung tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana di sini Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama fikih yang bermadhab Imam Syafi'i. Beliau lahir pada 1813 di Banten. Nama lengkap beliau ialah Nawawi bin Umar bin Arabi. Gelarnya sering disebut dengan Nawawi Bantani, Nawawi Al-Jawi, Nawawi Al-Alkani. Sedangkan di kalangan keluarganya ia dipanggil dengan Abdul Mukti. Dan ayah beliau bernama Kiai Haji Umar bin Arabi. Beliau adalah seorang ulama dan penghulu di Tanara. Di sini ada beberapa karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu Tafsir Mirahu Al-Labid lil Kashfi Makna Quran Majid, yang terdiri dari 2 jilid, yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan masalah tafsir mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan yang kedua yaitu Sulamal Munajah, syarah atas kitab Safinah As-Salah karya Abdullah ibnu Umar Al-Hadrami, yang mana di sana menjelaskan tentang masalah-masalah fikih. Yang ketiga yaitu At-Tausiyah, syarah Fathul Qorib Majid karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang mana di sana juga menjelaskan tentang masalah-masalah fikih. Dan yang terakhir yaitu Muraqiyul Ubudiyah, yaitu syarah atas kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Wazim, yang mana di sana menjelaskan masalah tasawuf. Yang kedua di sini pengertian toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi di sini ialah merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain, entah itu terhadap sesama umat beragama, terhadap umat beragama lainnya, atau terhadap seseorang terhadap suku lainnya. Yang poin terakhir yaitu makna toleransi beragama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya surah Al-Kafirun. Nah, di sini saya akan membacakan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian dan untuk pula agamaku. Jadi toleransi dalam agama Islam sangat diagungkan untuk mencapai kerukunan dalam hidup beragama, terutama dalam hidup bersosial. Bahkan Rasulullah sendiri menjalankan toleransi dan hidup berdampingan dengan orang-orang kafir di Mekah dan juga di Madinah.
dan itu termuat dalam piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah. Peraturan ini tidak semena-mena untuk hanya sekedar memberikan batasan-batasan serta arahan-arahan dalam hidup berdampingan saja, akan tapi Rasulullah juga ingin mengajarkan dengan ini kepada umatnya beragama caranya untuk hidup dengan makna toleransi yang benar dan tidak menjerumuskan. Sebagai contoh, ketika zaman Rasulullah, ketika kaum jahiliyah mengatakan, ketika kaum jahiliyah bernegosiasi dengan Rasulullah untuk meminta Rasulullah menyembah apa yang mereka sembah, maka dengan tegas Rasulullah menolaknya. Hal ini sesuai dengan surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, yaitu untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi dalam toleransi itu tersendiri ada beberapa aturan-aturan yang memang agar kita tidak terjerumus dalam bernegosiasi dengan orang lain atau hidup bertoleransi dengan orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.